Kadang hidup membawa seseorang ke titik di mana semua yang terlihat sempurna justru terasa kosong. Ketika kekayaan, kekuasaan, dan pujian tidak lagi mampu menenangkan hati. Di dunia yang dipenuhi kepalsuan dan kepentingan tersembunyi, seorang miliarder muda memilih jalan yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Ia melepaskan nama besarnya, menanggalkan kemewahan, dan menyamar menjadi seorang gembel. Bukan untuk mencari sensasi, bukan pula untuk melarikan diri, tetapi untuk menemukan satu hal yang selama ini hilang dari hidupnya. Ketulusan. Pagi itu, langit terlihat cerah di atas gedung-gedung tinggi kota. Cahaya matahari memantul di kaca-kaca gedung pencakar langit, menciptakan pemandangan yang mengagumkan bagi siapapun yang melihatnya. Namun di balik jendela besar sebuah kantor mewah di lantai atas, seorang pria bernama Raka justru merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia berdiri diam, menatap lalu lintas kota yang padat, mobil-mobil mewah yang melaju tanpa henti, dan manusia-manusia yang tampak sibuk mengejar sesuatu yang entah apa. Raka adalah sosok yang banyak orang impikan. Muda, sukses, kaya raya, dan memiliki kekuasaan besar di dunia bisnis. Angka-angka di layar komputer menunjukkan grafik yang terus menanjak. Perusahaannya berkembang pesat, keuntungan mengalir tanpa henti, dan namanya sering muncul di berbagai majalah bisnis sebagai simbol keberhasilan generasi muda. Namun, semua itu terasa seperti lukisan indah tanpa jiwa. Indah dipandang, tetapi dingin dan tidak menyentuh hatinya. Seorang asisten masuk membawa laporan keuangan dengan wajah penuh hormat dan senyum profesional. Semua target tercapai, bahkan melampaui ekspektasi. Direksi menunggu untuk membahas ekspansi baru. Raka hanya mengangguk pelan, seolah semua kabar baik itu tidak lagi memiliki makna. Setelah asisten itu pergi, ruangan kembali sunyi. Hanya detik jam dinding yang terdengar, seolah menghitung waktu yang berjalan tanpa arti. Di tengah keheningan itu, Raka bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dadanya terasa begitu kosong? Mengapa semua yang ia miliki tidak mampu membuatnya benar-benar bahagia? Selama ini, setiap orang yang mendekatinya selalu membawa kepentingan, proyek, uang, jabatan, atau status. Bahkan dalam urusan perasaan, ia tidak pernah merasa dicintai karena dirinya, melainkan karena harta dan kekuasaan yang melekat padanya. Sore itu, setelah rapat panjang yang melelahkan, Raka memutuskan untuk keluar tanpa tujuan. Ia menyuruh sopir berkeliling kota, hanya ingin melihat jalanan lebih lama. Ketika mobil berhenti di lampu merah, pandangannya tertarik pada sebuah sudut jalan. Di sana, seorang lelaki tua berpakaian compang-camping duduk lemah di dekat tiang listrik, dengan kaleng kecil berisi koin receh di sampingnya. Tatapan kosong lelaki itu menusuk hati Raka. Orang-orang berlalu lalang tanpa peduli. Sebagian bahkan menunjukkan rasa jijik. Pemandangan itu meninggalkan sesak di dada Raka. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat wajah lain dari kota yang selama ini hanya ia amati dari balik kaca mobil mewah. Wajah kehidupan yang keras, dingin, dan tanpa belas kasihan. Sejak hari itu, bayangan lelaki tua itu terus menghantui pikirannya, hingga suatu malam, berdiri di depan cermin, Raka akhirnya bertanya dengan jujur pada dirinya sendiri. Siapa yang akan peduli padaku jika aku bukan seorang miliarder? Dan pada saat itulah, sebuah keputusan besar mulai tumbuh di hatinya, keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu, cahaya matahari masuk pelan, melalui jendela rumah sederhana mereka, menyentuh lantai dan dinding dengan hangat. Raka berdiri sejenak, menatap Aulia yang sedang menggendong bayi mereka. Di wajah Aulia, tidak ada lagi kelelahan yang dulu sering ia sembunyikan. Yang ada hanyalah ketenangan yang lahir dari hati yang merasa aman. Raka menyadari, kebahagiaan yang ia cari selama ini tidak pernah berada di gedung tinggi, di angka-angka besar, atau di pujian manusia. Kebahagiaan itu ada di sini, di rumah kecil yang penuh kejujuran. Ia teringat hari pertama ketika ia duduk di trotoar sebagai lelaki lusuh, memakan nasi bungkus yang diberikan dengan tulus. Dari momen sederhana itu, hidupnya berbelok arah.
Ia belajar bahwa ketulusan tidak bisa dibeli, kepercayaan tidak bisa dipaksa, dan cinta sejati hanya tumbuh ketika kejujuran berdiri di atas segalanya. Aulia tidak mengubahnya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan kecil yang konsisten, dengan kebaikan yang tidak pernah menuntut balasan. Ayah Raka kini sesekali datang berkunjung, tidak lagi dengan nada perintah, tetapi dengan langkah yang lebih pelan. Ia melihat putranya yang berbeda, lebih matang, lebih tenang. Di hadapan cucunya, sang ayah akhirnya mengakui bahwa kekayaan tanpa ketenangan hanyalah beban. Dan untuk pertama kalinya, ada senyum yang jujur di wajahnya. Hari-hari berlalu dengan ritme sederhana. Raka bekerja dengan cara yang lebih manusiawi, Aulia mengurus keluarga dengan cinta, dan rumah kecil itu dipenuhi doa-doa yang lirih namun tulus. Mereka tidak sempurna, mereka masih belajar, tetapi mereka jujur satu sama lain. Tidak ada lagi penyamaran, tidak ada lagi rahasia yang memisahkan. Di suatu sore yang tenang, Raka menggenggam tangan Aulia dan berbisik bahwa ia jatuh cinta padanya saat ia menyamar, tetapi ia menemukan cinta sejatinya saat ia memilih jujur. Aulia tersenyum, menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. Mereka tahu, cinta yang diridai bukanlah cinta yang bebas dari ujian, melainkan cinta yang mampu bertahan dan bertumbuh melalui ujian itu. Begitulah kisah seorang miliarder yang menemukan makna hidup ketika ia melepaskan segalanya, dan kisah seorang gadis miskin yang mengajarkan bahwa hati yang kaya mampu mengubah takdir. Sebuah cinta yang lahir dari kesederhanaan, tumbuh dalam kejujuran, dan akhirnya menemukan rumahnya. Pagi itu datang lebih cepat dari biasanya. Matahari baru saja naik tipis ketika Raka berdiri di depan lemari pakaiannya yang besar dan rapi. Deretan jas mahal, kemeja eksklusif, dan sepatu mengilap tersusun sempurna, seperti hidupnya yang terlihat sempurna di mata orang lain. Namun kali ini, tangannya tidak bergerak ke arah semua itu. Ia justru membuka sebuah pintu kecil di samping lemari, ruang yang jarang ia sentuh selama bertahun-tahun. Di dalamnya ada sebuah koper lama, penuh debu, sisa masa lalu yang hampir terlupakan. Raka membukanya perlahan. Di sana tersimpan pakaian-pakaian lama yang warnanya sudah pudar, kaos oblong yang sedikit robek, celana kain kusam, dan jaket tipis dengan jahitan yang mulai terlepas. Raka memandangi semua itu lama, lalu menghela napas panjang. Seolah ia sedang berdiri di ambang dua dunia yang sangat berbeda. Ia mandi dengan air dingin tanpa sabun wangi, tanpa parfum mahal. Rambutnya dibiarkan acak-acakan. Ketika ia mengenakan pakaian lusuh itu dan menatap dirinya di cermin, sosok yang terlihat hampir tidak ia kenali. Bukan lagi pewaris perusahaan besar, bukan lagi miliarder muda yang wajahnya sering terpampang di majalah. Yang ada hanyalah seorang pria biasa, tanpa status, tanpa perlindungan. Di ruang makan, ayahnya duduk membaca koran pagi, dikelilingi suasana rumah besar yang tenang dan berkelas. Ketika Raka muncul dengan pakaian seperti itu, sang ayah langsung mengernyit. Suaranya terdengar tegas, bahkan keras. Raka menjawab dengan tenang bahwa hari ini ia ingin pergi sendiri, tanpa sopir, tanpa pengawal. Ia ingin keluar bukan sebagai pemilik perusahaan, tetapi sebagai manusia biasa. Perdebatan singkat pun terjadi. Ayahnya tidak mengerti, bahkan menganggap Raka gila. Dunia di luar sana kejam, katanya. Namun justru itu yang ingin Raka lihat. Selama ini, ia hanya mengenal dunia dari balik kaca mobil dan jendela kantor. Ia ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan. Tanpa menunggu izin lebih jauh, Raka melangkah keluar dari rumah besar itu. Gerbang besi tinggi terbuka perlahan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berjalan kaki menyusuri jalanan kota. Tidak ada mobil hitam yang menunggu, tidak ada sopir yang membuka pintu, tidak ada fasilitas yang memanjakan. Hanya langkah kakinya sendiri, sepatu usang, dan tas kecil berisi air minum, serta sedikit uang yang sengaja ia batasi. Hari pertama terasa sangat berat. Panas matahari menyengat kulitnya. Suara klakson bercampur, teriakan pedagang membuat kepalanya pening. Perutnya mulai lapar menjelang siang, tetapi ia menahan diri. Ia duduk di pinggir trotoar, dekat pasar tradisional, mencoba membaur dengan orang-orang yang berlalu lalang.
Tatapan mereka dingin, cepat, seolah keberadaannya tidak penting. Ketika rasa lapar semakin kuat, Raka berdiri dan berjalan pelan menuju deretan warung makan sederhana. Aroma nasi hangat, tempe goreng, dan sayur bening terasa begitu menggoda. Namun, sebelum ia sempat memilih, pandangannya tertumbuk pada sebuah pemandangan yang membuatnya terdiam. Di depan sebuah warung kecil beratap seng, seorang gadis berkerudung sederhana sedang membungkuskan nasi untuk seorang ibu tua, sambil berkata bahwa pembayarannya bisa dilakukan nanti. Senyum gadis itu tidak dibuat-buat. Lelah terlihat jelas di wajahnya, tetapi ketulusan terpancar dari matanya. Raka berdiri mematung, menyaksikan semuanya dari kejauhan. Hatinya bergetar tanpa ia sadari. Ia tidak tahu bahwa pertemuan kecil di dekat pasar tradisional itu akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Tidak lama setelah ibu tua itu pergi, dengan bungkusan nasi di tangannya, warung kecil itu kembali sepi sejenak. Gadis berkerudung tadi keluar membawa ember berisi piring kotor. Ia berjalan ke samping warung untuk mencuci. Langkahnya cepat, seperti seseorang yang sudah terbiasa bekerja tanpa henti. Dari cara ia menghela napas, Raka bisa merasakan ada beban besar yang ia bawa setiap hari. Tetapi gadis itu tetap berusaha terlihat tenang. Saat itulah sebuah motor melaju kencang melewati genangan air kotor di jalan. Roda depan menghantam lubang kecil yang tertutup air. Dan dalam sekejap, cipratan lumpur muncrat ke arah trotoar. Raka yang berdiri cukup dekat, refleks menunduk untuk menghindar. Tapi sebagian cipratan tetap mengenai celana kusamnya. Motor itu oleng sedikit, lalu berhenti tidak jauh darinya. Pengendaranya mengumpat pelan, kesal karena bajunya juga kotor. Raka mundur satu langkah, instingnya langsung berkata bahwa dalam penampilan seperti ini, lebih baik ia tidak menarik perhatian. Ia hendak berbalik pergi ketika sebuah suara lembut memanggil dari belakang. "Mas, tidak apa-apa." Raka menoleh. Gadis berkerudung itu berdiri tepat di depannya, membawa selembar kain lap dan sebotol air bersih. Napasnya sedikit terengah, seolah ia bergegas datang begitu melihat kejadian tadi. Raka sempat bingung. Tidak ada yang pernah berlari mendekatinya hanya untuk menanyakan apakah ia baik-baik saja, kecuali orang-orang yang dibayar untuk bersikap ramah. "Aku tidak apa-apa," jawab Raka pelan. Gadis itu menatap celananya yang kotor, lalu menggeleng kecil, seperti menyesal karena tidak bisa mencegahnya. "Kelihatannya kotor sekali. Di sini juga panas. Mas sudah makan?" Pertanyaan sederhana itu membuat Raka terpaku beberapa detik. "Mas sudah makan." Kalimat itu terasa begitu hangat, begitu manusiawi, sampai ia hampir lupa bagaimana cara menjawabnya. Ia menggeleng, agak canggung, dan berkata pelan bahwa ia belum makan. Gadis itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Senyumnya tidak lebar, tidak dibuat-buat, tapi tulus. "Tunggu di sini sebentar, ya." Ia lalu berbalik dan berlari kecil kembali ke warung. Raka berdiri mematung, seolah takut kalau ia bergerak. Momen kecil itu akan menghilang. Beberapa menit kemudian, gadis itu kembali membawa sebungkus nasi hangat. Bungkusnya rapi, diikat karet kecil. Ia mengulurkannya pada Raka dengan tangan yang sedikit basah karena air cucian piring. "Ini, Mas." Ada nasi, sedikit sayur, sama tempe goreng. "Maaf, tidak seberapa." Raka menatap bungkusan itu lama, lalu menatap wajah gadis itu. "Ini untuk aku," tanyanya ragu, seperti ia tidak percaya seseorang bisa memberi tanpa alasan. Gadis itu mengangguk, seolah hal itu sesuatu yang wajar. "Iya." "Mas kelihatan lapar." "Ambil saja, tidak usah sungkan." Raka menelan ludah. Ia ingin jujur, dan akhirnya ia berkata apa adanya, bahwa ia tidak punya uang untuk membayar. Gadis itu justru mengangkat bahu pelan, tanpa sedikit pun menunjukkan penilaian atau rasa jijik. "Tidak apa-apa. Kalau nanti suatu hari Mas punya rezeki, cukup doakan kami di sini." Lalu ia memperkenalkan diri dengan suara lembut, seolah memperkenalkan sebuah kehangatan. "Nama saya Aulia." Nama itu seperti menempel di udara dan masuk ke dalam hati Raka. Aulia. Hangat, tenang. Raka pun menjawab dengan nama aslinya, tanpa gelar, tanpa status, tanpa kebanggaan yang biasa ia bawa.
"Aku Raka." Aulia mengangguk kecil. "Baik Mas Raka, silakan makan dulu. Kalau mau minum, bilang saja." Lalu ia berlalu kembali bekerja, langkahnya cepat karena warung itu butuh tangan yang terus bergerak. Raka memandangi bungkusan nasi di tangannya. Aroma hangatnya membuat perutnya makin keroncongan. Ia duduk di sudut trotoar yang agak teduh dan membuka bungkus itu perlahan. Nasi putih, sayur bening sederhana, dan potongan tempe goreng tersusun rapi. Bukan makanan mahal, bukan menu restoran mewah. Tapi saat suapan pertama menyentuh lidahnya, dada Raka terasa sesak. Ada rasa haru yang mengalir tanpa ia minta. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa makan bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi untuk menghangatkan hati. Yang diberikan Aulia bukan sekadar nasi. Yang ia berikan adalah kepedulian tanpa syarat. Kepedulian yang tidak pernah Raka dapatkan dari dunia yang penuh senyum palsu. Ia menunduk, memejamkan mata sejenak, dan dalam hati ia berbisik pelan, seperti doa yang selama ini tidak pernah ia ucapkan dengan sungguh-sungguh. Allah, apa ini jawaban dari kegelisahan yang selama ini aku rasakan? Raka tidak tahu, hari itu di trotoar sederhana dekat pasar tradisional, hidupnya baru saja membuka babak baru. Babak yang akan mempertemukannya lebih dalam dengan seorang gadis miskin yang hatinya jauh lebih kaya daripada siapapun yang pernah ia kenal. Pagi berikutnya, embun masih menempel di daun-daun ketika Aulia mulai menata sayuran di depan warung kecil itu. Tangannya bergerak cepat meski udara masih dingin, merapikan kangkung dan bayam, menyusun tomat dan cabai agar terlihat segar. Warung itu sederhana, milik seorang ibu paruh baya yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Setiap pagi Aulia datang lebih awal, membantu apa saja yang bisa ia kerjakan, seolah lelah adalah hal yang tidak perlu ia keluhkan. Tidak jauh dari sana, di bawah pohon rindang dekat pasar, Raka duduk sambil memegang sepotong roti tawar yang dibelinya dengan sisa uang terbatas. Ia tidak benar-benar lapar. Pikirannya masih dipenuhi wajah Aulia dan kejadian kemarin. Cara gadis itu bertanya dengan tulus, cara ia memberi tanpa meminta apapun kembali. Raka menatap ke arah warung itu, memperhatikan setiap gerakan kecil Aulia, setiap helaan napas yang berusaha disembunyikan. Orang seperti dia benar-benar ada, gumam Raka dalam hati. Selama ini, ia hidup dikelilingi orang-orang yang selalu menghitung untung dan rugi. Bahkan dalam urusan perasaan. Di sini, di tempat yang sederhana ini, ia justru melihat ketulusan yang tidak pernah ia temukan di dunia yang penuh kemewahan. Saat Aulia mengisi ember dengan air untuk mencuci piring, Raka berdiri dan melangkah pelan mendekat. Ia ingin sekadar mengucapkan terima kasih sekali lagi, tidak lebih. Namun langkahnya terhenti ketika sebuah suara keras memecah suasana pasar. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah kasar datang menghampiri Aulia. Nadanya tinggi, penuh tekanan, membuat beberapa pedagang lain menoleh dengan waspada. Aulia menegang sesaat, tetapi tetap berusaha tersenyum sopan. Pria itu menagih uang pinjaman dengan suara keras, tidak peduli pada orang-orang yang mulai memperhatikan. Aulia menjelaskan dengan suara gemetar bahwa ibunya sedang sakit dan ia butuh sedikit waktu lagi. Kata-katanya lembut, hampir seperti permohonan, tetapi pria itu justru semakin tidak sabar. Raka menyaksikan semuanya dari kejauhan. Tangannya mengepal tanpa ia sadari. Ia ingin maju, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tahu posisinya sekarang hanyalah seorang lelaki lusuh yang tidak memiliki kekuatan apapun. Ia hanya bisa berdiri dan melihat bagaimana Aulia menahan rasa takut, menelan air mata, dan tetap menjaga sikapnya agar tidak memperkeruh keadaan. Ketika pria itu akhirnya pergi dengan ancaman, Aulia menarik napas panjang, seolah baru saja keluar dari air yang dalam. Ia kembali bekerja seperti tidak terjadi apa-apa, meski matanya terlihat berkaca-kaca. Raka merasa dadanya seperti ditusuk sesuatu yang tajam. Ia baru menyadari bahwa di balik senyum lembut Aulia, ada beban hidup yang begitu berat. Raka memberanikan diri mendekat. Suaranya pelan ketika menyapa, hampir takut mengganggu. Aulia menoleh dan tersenyum seperti biasa, seolah kejadian barusan bukan apa-apa. Senyum itu
justru membuat Raka semakin terdiam. Bagaimana mungkin seseorang yang hidupnya seberat ini masih bisa tersenyum untuk orang lain? Mereka berbincang singkat. Aulia menceritakan sedikit tentang ibunya yang sakit dan bagaimana ia bekerja di beberapa tempat untuk mencukupi kebutuhan. Tidak ada nada mengeluh, tidak ada keluhan panjang, hanya cerita sederhana yang keluar dengan nada pasrah namun penuh keyakinan. Raka mendengarkan dengan hati yang semakin tersentuh. Ia merasa kecil di hadapan keteguhan gadis itu. Ketika Raka bertanya apakah Aulia pernah merasa lelah, Aulia terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca, tetapi senyumnya tidak hilang. Lelah, tentu saja. Tapi ia percaya selama ia berusaha dan tidak menyerah, Tuhan akan membuka jalan. Kata-kata itu sederhana, tetapi menghantam hati Raka lebih kuat daripada pidato motivasi manapun yang pernah ia dengar. Di saat itu, sesuatu tumbuh perlahan di dalam diri Raka. Bukan hanya rasa kagum, tetapi keinginan untuk mengenal Aulia lebih dalam. Ia ingin berada di dunia yang sama dengannya. Dunia yang mungkin keras, tetapi jujur. Sore itu, ketika warung mulai sepi, Aulia menutup tenda perlahan. Raka membantu mengangkat kursi plastik tanpa diminta. Aulia melihatnya dan tersenyum, senyum yang membuat Raka merasa diterima bukan sebagai orang kaya, melainkan sebagai manusia. Sebelum berpisah, Aulia berkata pelan bahwa Raka boleh datang lagi besok, bahkan jika hanya untuk berbincang. Tidak perlu membeli apapun. Kata-kata itu sederhana, tetapi bagi Raka terasa seperti undangan paling berharga yang pernah ia terima. Hari itu Raka pulang sebagai lelaki lusuh tanpa nama besar. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa lebih hidup daripada saat ia mengenakan jas termahalnya. Malam itu, Raka tidak langsung kembali ke rumah besarnya. Ia duduk lama di bangku halte tua, menatap langit yang mulai gelap, membiarkan suara kota mengalir tanpa ia pedulikan. Di dadanya ada perasaan asing yang hangat, perasaan yang tidak pernah ia rasakan meski dikelilingi kemewahan. Ia teringat senyum Aulia, caranya menahan lelah, caranya berkata bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi siapapun yang tidak menyerah. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ketika akhirnya ia pulang dan melewati gerbang rumah megah itu, dua petugas keamanan menatapnya dengan bingung. Mereka hampir tidak mengenalinya. Raka hanya tersenyum lelah, menunjukkan kartu akses, dan melangkah masuk tanpa banyak bicara. Rumah itu masih sama seperti sebelumnya, terang, rapi, dan wangi. Namun kali ini, semua terasa asing. Ia berjalan melewati lorong panjang, marmer mengilap, dan perabot mahal. Tetapi hatinya terasa kosong, seolah jiwanya tertinggal di pasar tradisional bersama seorang gadis berkerudung sederhana. Di kamar, Raka duduk di ujung tempat tidur dan menunduk. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini masuk akal? Apakah ia sedang bermain peran yang berbahaya? Namun, setiap kali keraguan muncul, wajah Aulia kembali hadir, menyingkirkan semua ketakutan. Ia akhirnya memutuskan sesuatu malam itu. Ia akan kembali besok. Bukan untuk menyamar demi sensasi, tetapi untuk mengenal dunia yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Pagi berikutnya, Raka kembali ke pasar dengan pakaian lusuh yang berbeda. Langkahnya lebih ringan, seolah tempat itu mulai terasa seperti rumah kedua. Dari kejauhan, ia melihat Aulia sedang membuka tenda warung. Kerudungnya berwarna coklat muda hari itu. Ketika Aulia menoleh dan melihat Raka, senyum kecil langsung muncul di wajahnya. Senyum itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat Raka merasa disambut. Mereka berbincang sambil bekerja. Raka membantu mengangkat kardus botol, membersihkan meja, dan mengantarkan piring kotor. Tangannya kotor, bajunya terkena percikan minyak, tetapi ia tidak peduli. Ia justru merasa hidup. Aulia beberapa kali melarangnya membantu terlalu banyak, khawatir ia kelelahan. Namun Raka hanya tersenyum dan berkata bahwa ia senang bisa berguna. Siang itu, seorang anak kecil datang ke warung dengan uang receh di tangannya. Ia ingin membeli tempe untuk sarapan adiknya yang sakit. Aulia berjongkok, mengusap kepala anak itu, lalu memberinya lebih dari yang ia minta tanpa mengambil uangnya. Raka menyaksikan semuanya dengan dada bergetar. Ia baru menyadari
bahwa kebaikan sejati tidak pernah berisik, tidak pernah meminta pengakuan. Ketika Aulia berkata bahwa masih banyak orang yang butuh bantuan, dan jika bisa memberi walau sedikit, kenapa tidak? Raka menatapnya lama. Tanpa sadar ia berkata bahwa hati Aulia terlalu baik. Gadis itu menunduk malu, pipinya memerah, dan mengalihkan pandangan. Di saat itu, Raka merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kagum. Ada perasaan ingin melindungi, ingin menjaga, yang tumbuh perlahan tanpa ia sadari. Sore itu hujan turun tiba-tiba. Raka membantu menutup tenda agar sayuran tidak basah. Dalam kekacauan kecil itu, Aulia hampir tergelincir dan Raka refleks memegang lengannya. Wajah mereka berdekatan, napas mereka bercampur dengan udara dingin dan aroma tanah basah. Detik itu terasa sangat singkat, tetapi cukup untuk membuat jantung Raka berdegup lebih cepat dari biasanya. Saat hujan reda, Raka melepaskan jaket lusuhnya dan menyampirkannya ke bahu Aulia agar gadis itu tidak kedinginan. Aulia menatapnya dengan mata terkejut, lalu bertanya, pelan mengapa ia begitu baik. Raka tidak menjawab panjang. Ia hanya berkata bahwa ia ingin Aulia baik-baik saja. Kata-kata itu keluar begitu saja, jujur, tanpa ia pikirkan. Malam itu, Raka pulang dengan senyum kecil yang tidak bisa ia sembunyikan. Di bawah langit yang mulai gelap, ia berbisik dalam hati bahwa ia mungkin telah jatuh cinta. Bukan cinta yang lahir dari kekaguman kosong, tetapi cinta yang tumbuh dari ketulusan dan kebaikan yang ia lihat setiap hari. Namun, Raka tidak tahu bahwa kebahagiaan sederhana itu tidak akan bertahan lama. Sebuah kenyataan besar sedang menunggu untuk terungkap, dan kenyataan itu akan menguji kejujuran, kepercayaan, dan perasaan yang baru saja tumbuh di antara mereka. Pagi itu, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Langit masih kelabu ketika Raka berjalan keluar dari rumah besar dengan pakaian lusuh yang sama. Di balik wajah tenangnya, ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sejak semalam, hatinya terus bertanya, apakah ia harus jujur pada Aulia atau tetap bersembunyi di balik penyamaran ini. Ia tahu setiap hari kebohongan kecil itu semakin berat, tetapi ia juga takut kehilangan satu-satunya orang yang menerimanya, tanpa melihat siapa dirinya sebenarnya. Ketika Raka tiba di pasar, suasana sudah ramai. Bau sayur segar, tanah basah, dan suara pedagang bercampur menjadi satu. Dari kejauhan, ia melihat Aulia sedang memindahkan bakul cabai ke meja. Rambut di balik kerudungnya sedikit basah oleh embun, tetapi wajahnya tetap menampilkan ketenangan yang sama. Melihat Aulia saja sudah cukup membuat kegelisahan Raka sedikit mereda. Namun hari itu terasa berbeda. Belum sempat Raka mendekat, suara klakson keras memecah suasana pasar. Beberapa mobil hitam mengkilap berhenti di ujung jalan sempit yang biasanya hanya dilewati motor dan gerobak. Orang-orang mulai menoleh dengan wajah heran dan waspada. Kehadiran mobil-mobil mewah itu terasa sangat asing di tengah pasar tradisional yang sederhana. Pintu mobil terbuka satu persatu. Beberapa pria berpakaian hitam turun lebih dulu, berdiri tegap, menyingkirkan pedagang dengan tatapan dingin. Aulia berhenti bekerja, kebingungan. Detik berikutnya, seorang pria tua berwibawa turun dari salah satu mobil. Tatapannya tajam, penuh kuasa, dan di belakangnya, seorang pria lain keluar dengan setelan rapi, rambut tersisir, dan wajah yang sangat berbeda dari lelaki lusuh yang Aulia kenal. Raka. Aulia membeku. Tangannya yang memegang sayur terhenti di udara. Matanya membesar, napasnya tercekat. Sosok yang berdiri di sana bukan Mas Raka, yang membantu mengangkat kursi, bukan lelaki yang duduk di trotoar makan nasi bungkus bersamanya. Sosok itu terlihat seperti orang dari dunia yang jauh, dunia yang tidak pernah ia sentuh. Mas Raka. Suaranya hampir tidak terdengar. Raka menatap Aulia dengan wajah panik. Ia ingin mendekat, ingin menjelaskan, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sebelum ia sempat bicara, pria tua itu melangkah maju, berdiri di antara mereka. Tatapannya menyapu Aulia dari atas ke bawah dengan dingin, tanpa sedikit pun empati. Jadi, ini perempuan itu, ucapnya tajam. Kata-kata itu seperti pisau. Aulia menggenggam ujung kerudungnya, mencoba menahan gemetar. Raka akhirnya bersuara, meminta ayahnya berhenti bicara seperti itu. Namun,
Suara ayahnya lebih keras, lebih dingin, menyebut tempat itu tidak pantas, dan menyalahkan Aulia atas perubahan Raka. Kerumunan mulai terbentuk. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Aulia menatap Raka dengan mata yang mulai basah. "Mas Raka, siapa kamu sebenarnya?" Tanyanya pelan, tetapi penuh luka. Raka melangkah maju, mencoba mendekat, tetapi tubuhnya dihalangi. Ia berkata bahwa ia bisa menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat berbohong. Namun bagi Aulia, semuanya terasa runtuh. Fakta bahwa Raka menyamar, berpura-pura menjadi orang miskin, menghantam hatinya lebih keras daripada kata-kata kasar ayahnya. "Untuk apa, Mas? Untuk apa sampai sejauh itu?" Suara Aulia bergetar. Raka mengakui bahwa ia ingin menemukan orang yang tulus, bahwa ia lelah hidup dengan kepalsuan. Namun, setiap kata yang keluar justru semakin melukai Aulia. Baginya, kepercayaan adalah satu-satunya hal berharga yang ia miliki, dan kini kepercayaan itu hancur di tangannya sendiri. Dengan mata merah dan hati yang remuk, Aulia berbalik masuk ke dalam warung sambil menangis. Raka berdiri mematung, dadanya terasa kosong, lebih sakit daripada kehilangan apapun yang pernah ia alami. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kehilangan kepercayaan Aulia jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan kekayaan atau statusnya. Hujan turun pelan, menambah suasana muram. Raka ingin mengejar Aulia, tetapi langkahnya tertahan. Ia hanya bisa berdiri di tengah pasar, menatap tempat di mana gadis itu menghilang, dengan hati yang hancur dan penyesalan yang tidak bisa ia tarik kembali. Hujan sore itu turun semakin deras, seolah ikut meluapkan luka yang pecah di hati Aulia. Di kamar kontrakan sempitnya, Aulia duduk memeluk lutut, punggungnya bersandar pada dinding dingin. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan lagi. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena rasa dikhianati yang begitu dalam. Ibunya yang terbaring lemah di ranjang kecil menoleh dengan cemas, berusaha bangkit meski napasnya berat. "Aulia, kenapa kamu menangis seperti ini, Nak?" Suara ibunya lembut namun penuh kekhawatiran. Aulia mencoba tersenyum, berusaha menenangkan ibunya, tetapi air mata terus jatuh. Ia menggeleng pelan dan berkata bahwa ia hanya lelah. Namun ibunya tahu, anaknya tidak pandai menyembunyikan luka. Tangan ibunya menyentuh pipi Aulia yang basah, mengusapnya dengan penuh kasih. "Kalau ada yang menyakitimu, ceritakan pada ibu. Jangan kamu pendam sendiri." Aulia menunduk, dadanya terasa sesak. Kata-kata itu membuka bendungan yang selama ini ia tahan. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata bahwa ada seseorang yang ia percaya. Seseorang yang datang dengan wajah sederhana dan hati yang ia kira jujur, ternyata menyimpan kebohongan besar. Ibunya mendengarkan dengan sabar, tidak memotong, tidak menghakimi. Setelah Aulia selesai, ibunya menghela napas panjang dan berkata pelan bahwa kadang Allah menjauhkan seseorang bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi. Di saat yang sama, di kamar besarnya, Raka duduk di lantai dengan punggung bersandar ke dinding. Setelan rapi yang ia kenakan terasa seperti beban. Kata-kata Aulia terus berputar di kepalanya, menusuk tanpa henti. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menahan sesak yang menekan dadanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan. Ketukan keras di pintu memecah keheningan. Seorang asisten rumah berdiri dengan wajah panik, mengatakan ada telepon darurat dari rumah sakit. Raka berdiri seketika. Nama yang disebut di seberang telepon membuat tubuhnya membeku. Ibu Aulia. Kondisinya menurun drastis dan membutuhkan tindakan segera. Tanpa berpikir panjang, Raka berlari keluar di tengah hujan deras. Ia tiba di rumah sakit dengan napas terengah. Bajunya basah, wajahnya pucat. Di lorong gawat darurat, ia berdiri gelisah, berdoa dalam hati agar wanita yang selama ini berjuang demi putrinya itu selamat. Tidak lama kemudian, Aulia datang dengan payung tua yang hampir rusak. Wajahnya panik, matanya merah. Ia melihat Raka, berhenti sejenak, lalu berlari melewatinya menuju ruang perawatan tanpa sepatah kata pun.
Beberapa menit yang terasa seperti selamanya berlalu. Dokter akhirnya keluar dan menjelaskan bahwa kondisi Ibu Aulia berhasil distabilkan. Ia menyebutkan adanya bantuan biaya dari seorang donatur anonim yang memungkinkan perawatan maksimal. Aulia tertegun. Donatur. Ia menoleh perlahan dan pandangannya berhenti pada Raka yang berdiri dengan kepala tertunduk. Kesadaran itu menghantam Aulia. Semua biaya itu berasal dari Raka. Dadanya naik turun cepat antara marah, terkejut, dan rasa terima kasih yang tidak ingin ia akui. Ia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca, menanyakan mengapa ia melakukan semua ini, padahal tahu Aulia marah dan terluka. Raka menjawab dengan suara lirih, mengatakan bahwa ia peduli, bahwa ia tidak sanggup melihat Aulia dan ibunya menderita. Tidak ada permintaan maaf panjang, tidak ada pembelaan berlebihan, hanya kejujuran yang keluar dengan susah payah. Aulia terdiam. Di dalam dirinya, dua perasaan bertabrakan. Luka karena kebohongan dan rasa syukur karena kebaikan yang nyata. Lorong rumah sakit terasa sunyi. Aulia akhirnya berkata bahwa ia tidak tahu harus membenci atau memaafkan. Ia masih sakit hati, tetapi ia juga tidak bisa menutup mata terhadap apa yang Raka lakukan. Raka menatapnya dengan mata penuh harap, mengatakan bahwa ia akan menunggu seberapa lama pun dan membuktikan segalanya dengan tindakan. Tidak ada pelukan, tidak ada janji manis, hanya keheningan yang syarat makna. Namun di balik keheningan itu, sebuah celah kecil terbuka di hati Aulia. Celah yang mungkin suatu hari nanti bisa menjadi jalan untuk percaya kembali. Pagi datang perlahan di rumah sakit dengan cahaya matahari yang masuk lembut melalui jendela lorong. Suasana terasa tenang, namun hati Aulia masih penuh dengan gelombang perasaan yang belum menemukan bentuknya. Ia duduk di samping ranjang ibunya, yang kini bernapas lebih teratur. Wajah sang ibu tidak sepucat kemarin, dan itu membuat Aulia menghela napas lega. Ia menggenggam tangan ibunya erat, seolah takut kehilangan lagi. Ibunya membuka mata dan tersenyum kecil. Ia berkata bahwa semua ini adalah pertolongan Tuhan yang datang lewat orang-orang baik. Aulia menunduk. Di benaknya, wajah Raka muncul tanpa ia undang. Lelaki yang ia coba jauhi, namun justru hadir di saat paling genting. Ibunya menatap Aulia lama, seolah membaca isi hatinya, lalu berkata dengan suara lembut bahwa manusia memang tidak sempurna. Yang terpenting adalah niat dan usaha untuk memperbaiki diri. Kata-kata itu menancap dalam di hati Aulia. Ia bangkit dari kursinya dan keluar sebentar untuk membeli air minum. Di lorong rumah sakit yang sepi, ia melihat Raka berdiri sendirian di sudut. Wajahnya lelah, matanya sayu, seperti seseorang yang tidak tidur semalaman. Raka melihat Aulia, tetapi tidak berani mendekat. Ia hanya berdiri, menunggu, seperti seseorang yang siap menerima apapun keputusan. Aulia menarik napas panjang dan melangkah mendekat. Suaranya pelan ketika menyapa. Raka berdiri lebih tegak, bertanya tentang keadaan ibunya dengan tulus. Aulia menjawab singkat bahwa ibunya membaik. Lalu, keheningan kembali menggantung di antara mereka. Keheningan itu tidak dingin, tetapi berat, penuh kata-kata yang tidak terucap. Aulia akhirnya berkata bahwa ia tahu semua biaya rumah sakit ditanggung oleh Raka. Ia bertanya mengapa Raka melakukan itu, padahal Aulia masih terluka. Raka menatap mata Aulia, dan dengan suara bergetar, mengakui bahwa ia peduli, bahwa ia tidak sanggup melihat Aulia berjuang sendirian. Ia mengatakan bahwa ia mencintai Aulia, bukan karena belas kasihan, tetapi karena Aulia telah mengubah hidupnya, membuatnya melihat dunia dengan cara yang tidak pernah ia kenal. Air mata Aulia jatuh. Ia jujur mengakui bahwa ia takut. Takut mempercayai lagi, takut terluka untuk kedua kalinya. Raka tidak memaksa. Ia hanya berkata bahwa ia tidak meminta jawaban sekarang. Ia hanya ingin Aulia tahu isi hatinya yang sebenarnya. Kata-kata itu tidak berlebihan, tidak dihias janji, hanya kejujuran yang berdiri apa adanya. Aulia berkata bahwa ia butuh waktu. Ia belum bisa percaya sepenuhnya, tetapi ia juga tidak bisa membenci Raka.
Raka mengangguk, menerima keputusan itu dengan lapang. Ia berjanji akan menunggu dan membuktikan segalanya dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Hari-hari berikutnya, Raka sering datang ke rumah sakit. Ia tidak selalu menemui Aulia. Kadang, ia hanya duduk di ruang tunggu, membawa buah, mengantarkan makanan, atau berdoa diam-diam. Aulia melihat semua itu dari jauh. Setiap hari, tembok di hatinya sedikit demi sedikit retak. Ketulusan yang ia lihat bukan lagi kebohongan yang menyamar, melainkan usaha nyata untuk bertanggung jawab atas luka yang pernah ia buat. Ketika akhirnya ibunya diizinkan pulang, Aulia menghampiri Raka di taman kecil rumah sakit. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang aneh. Aulia berkata bahwa ia sudah memikirkan semuanya. Ada luka, ada kesalahan, tetapi ia juga percaya bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan. Jika Raka sungguh-sungguh ingin memperbaiki segalanya, Aulia bersedia memberi kesempatan. Raka terdiam, dadanya bergetar. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir pecah. Aulia menatapnya dan berkata bahwa mulai hari itu, mereka harus belajar jujur satu sama lain. Tidak ada lagi penyamaran, tidak ada lagi kebohongan. Raka mengangguk, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka berjalan pulang bersama hari itu, tidak berdekatan, tidak bergandengan tangan, namun hati mereka melangkah ke arah yang sama. Cinta yang sempat hancur mulai tumbuh kembali, lebih pelan, lebih hati-hati, dan lebih dewasa. Waktu berjalan perlahan, seolah memberi ruang bagi dua hati yang sedang belajar mempercayai lagi. Hari-hari setelah itu dipenuhi langkah kecil, tanpa janji besar, tanpa kata-kata manis yang berlebihan. Raka tidak lagi menyamar, tetapi juga tidak kembali menjadi pria yang hidup dalam kemewahan berlebihan. Ia memilih berjalan di tengah, hadir sebagai dirinya yang jujur. Ia datang membantu Aulia dan ibunya dengan cara yang sederhana, tanpa pamer, tanpa ingin dilihat siapapun. Perubahan dalam diri Raka tidak luput dari perhatian ayahnya. Pada awalnya, sang ayah menentang keras. Ia melihat semua ini sebagai ancaman bagi nama keluarga dan masa depan perusahaan. Namun, waktu memperlihatkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Raka menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih rendah hati. Ia tidak lagi mudah marah, tidak lagi terjebak dalam ambisi kosong. Perlahan, kemarahan sang ayah berubah menjadi kebingungan, lalu menjadi pengamatan yang diam-diam penuh pertimbangan. 6 bulan berlalu, hubungan Raka dan Aulia tumbuh tanpa tergesa. Mereka belajar berbicara dengan jujur, saling mendengarkan, dan saling memahami luka masing-masing. Tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika Aulia masih teringat kebohongan awal itu, dan ada saat-saat ketika Raka dihantui rasa bersalah. Namun, setiap kali keraguan muncul, mereka memilih untuk tidak lari. Mereka memilih duduk dan menghadapi semuanya bersama. Suatu sore, Raka berdiri di depan rumah sederhana Aulia dengan pakaian rapi namun tidak mencolok. Tangannya sedikit gemetar, napasnya berat. Di halaman kecil rumah itu, bunga-bunga sederhana tersusun rapi, menghadirkan suasana yang hangat. Ketika Aulia membuka pintu dan melihatnya, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Raka melangkah maju, lalu berlutut perlahan. Suaranya bergetar, tetapi matanya mantap. Ia berkata bahwa ia mencintai Aulia bukan karena siapa Aulia di mata dunia, bukan karena kesederhanaannya, bukan pula karena rasa kasihan. Ia mencintai Aulia karena hatinya telah membuat Raka menjadi lelaki yang lebih baik. Ia meminta Aulia untuk menjadi istrinya, untuk berjalan bersama dalam kejujuran dan keimanan. Air mata Aulia jatuh, tangannya menutup mulutnya, dadanya bergetar menahan haru. Ia mengangguk sambil menangis, mengucapkan iya dengan suara yang hampir tak terdengar. Di saat itu, semua luka, semua kebingungan, dan semua air mata terasa menemukan maknanya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di sebuah musala kecil yang penuh doa. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya keluarga, sahabat, dan ketulusan. Ketika ijab kabul terucap,
Air mata Raka jatuh tanpa bisa ia tahan. Aulia menunduk, merasakan ketenangan yang selama ini ia cari. Cinta mereka tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari ujian yang panjang. Setahun kemudian, Aulia melahirkan seorang bayi laki-laki. Raka menggendong anak itu dengan tangan gemetar. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia berkata bahwa inilah hadiah terbesar dalam hidupnya. Aulia tersenyum lemah, tetapi matanya penuh kebahagiaan. Ia berterima kasih karena Raka tidak menyerah, karena Raka memilih kejujuran di atas segalanya. Di rumah sederhana mereka, pagi-pagi diisi cahaya matahari yang lembut dan tawa kecil bayi yang baru belajar mengenal dunia. Tidak ada lagi penyamaran, tidak ada lagi kebohongan. Hanya cinta yang lahir dari ketulusan, tumbuh melalui ujian, dan akhirnya menemukan rumahnya.